Horas, menjua-jua untuk kita semua. Kali ini saya akan coba menanggapi pernyataan dari Bapak Mister Brutu, seorang budayawan Pak dan juga akademisi tentang ajakan pesta besar jika ingin Sinaga berpadan dengan Brutu. Di satu sisi ajakan ini luar biasa, bisa menunjukkan kepedulian persaudaraan dan mempererat persahabatan. Tapi di sisi lain saya lihat seolah-olah Sinaga itu ingin memaksa agar ada persaudaraan dengan Brutu. Jadi dalam hal ini kita akan lihat dari faktor sejarah, dari tulisan Belanda di zaman Belanda, kemudian dari penulis Batak Toba di zaman Belanda, kemudian ke zaman kemerdekaan ada penulis dari Batak Toba, juga penulis dari Batak Papa, dan juga penulis dari Batak Karo. Kita akan lihat apakah pernyataan Brutu berasal dari Sinaga itu klaim sepihak dan hanya ada pada zaman now. Kita akan lihat apakah persoalan ini sebenarnya ada di internal marga Brutu, baik yang disebut Brutu. Kita akan lihat apakah seorang pernyataan akademisi dan budaya Pak ini sepertinya menyatakan kenyataan atau hanya ingin cuci tangan atas internal persoalan masalah di marganya dengan melemparkan persoalan itu ke marga Sinaga. Maaf untuk saudara-saudara kami marga Padang, Solin, dan keturunannya yaitu marga Selian dan Sebayang akan saya sebut dan terlibat dalam pembahasan ini. Kita akan mulai dari Tarombo marga Sinaga. Tarombo yang umum diikuti yang berasal dari Tarombo Siraja Batak. Dinyatakan Siraja Batak mempunyai dua orang anak, yaitu Guru Tatia Bulan dan Raja Isumbaun. Di mana Guru Tatia Bulan menurut beberapa versi mempunyai 10 orang anak, 5 putra dan 5 putri. Versi lain menyatakan mempunyai 5 orang anak dan 4 orang putri. Jadi yang kita tunjukkan di sini adalah versi 5 orang anak dan 4 orang putri. Dari Seribu Raja mempunyai 3 orang anak yang tercatat, yaitu si Raja Lutung, si Raja Borbor, dan si Raja Babian. Dari si Raja Lutung lahir 7 orang anak dan 1 orang putri. Versi lain menyatakan 2 orang putri. Di sini akan kita bahas 1 orang putri, yaitu anak pertama Sinaga, Situmorang, anak kedua Pandian, anak ketiga. Jadi seperti Anda lihat, tulisan si Raja Lutung, Sinaga, Situmorang, Pandiangan ini selalu muncul. Artinya ketiga marga ini dan ayahnya si Raja Lutung ini ada keterikatan dengan sejarah-sejarah marga Brutu yang mengikat kepada marga Padang dan marga Solin. Kita akan lihat. Sini perlu dicatat bahwa Sinaga itu adalah nomor 1 dari keturunan Raja Lutung, kemudian Situmorang nomor 2, Pandiangan nomor 3. Jika Sinaga sama dengan Brutu, Situmorang menjadi Padang dan Pandiangan menjadi Solin. Kenapa di Pak disebut selalu Padang lebih dulu dari Brutu dan Solin? Jadi kita akan lihat. Inilah Tarombo silsilah asal-usul Brutu paling tua yang saya dapatkan dari catatan seorang letnan infanteri Belanda tahun 1910. Catatnya dia terbitkan tahun 1923 bernama L. Van Buren. Jadi dalam catatan ini terlihat adanya kata-kata simsim atau kita kenal Bapak Simsim. Di daerah itu ada 2 tempat yang dikenal, yaitu si Opat Rube dan si Tolu Tali. Di daerah ini ada 1 orang yang dipercaya sebagai sumber silsilah menurut Van Buren, menurut informasinya, yaitu Lutung. Jadi buku ini terbit tahun 1923. Catatannya di pengantarnya disebut dia menuliskannya tahun 1910. Jadi ini sebelum buku W.M. Huta Galung yang terbit 1926 atau sebelum Huta Galung membuat buku, Van Buren sudah menuliskan seperti ini. Kita lanjutkan. Dikatakan nenek moyang bersama, yaitu dari marga Padang, Brutu, dan Solin itu bernama si Andur Nabolang. Lalu nenek moyang dari ketiganya, yaitu Padang, nenek moyangnya bernama Sori Tandang, Sori Gigi, nenek moyang Brutu, dan Solin atau Solihan, nenek moyangnya adalah Pungutan Sori. Kemudian marga yang timbul dari garis keturunan ini adalah Padang, Brutu, dan Solian, di mana Brutu
ada 3 cabang, yaitu Berutu Permangmang, Berutu Persinabul, dan Berutu Sukuraja. Kemudian dari Solin atau Solihan ada 2 keturunan, yaitu Solihan Mahala dan Solihan Majanggut. Jadi dari marga Solin ini juga dipercaya silsilah asal usul dari marga Sebayang di Tanah Karo dan Selian di Tanah Alas. Mengenai marga Pinem, dari ketiga marga ini ada. Dari mana sebenarnya Pinem berasal? Ya, ada yang menyatakan dari Sinaga, ada yang menyatakan dari Padang, ada yang menyatakan dari Solin. Jadi itu kita kembalikan ke marga Pinem. Baik, catatan selanjutnya dari Elvan Puran disebutkan nenek moyang bersama bernama Silotum berasal dari Toba. Menetap di Jambu, cicit tertuanya si Tandang adalah nenek moyang marga Padang. Yang tinggal di Seopat Rube. Yang kedua, Sori Gigi adalah nenek moyang marga Berutu, yang satu cabangnya pindah ke Tanjung, dan cabang lainnya terpecah menjadi Berutu Permangmang, Berutu Persinabul, Berutu Sukuraja, yaitu tinggal di daerah Sim-Sim membentuk Sito Lutali. Jadi inilah catatan Parpuren. Selanjutnya kita akan pindah ke catatan WM Huta Galung dan Pustaka Batak. Inilah yang dituduhkan selama ini sebagai pengklemisasi. Jadi sebelum Huta Galung tahun 1926 menerbitkan bukunya, dia menelitinya sekitar 4 tahun sebelumnya, dituliskan si Tumorang Suhutni Huta mempunyai 2 orang anak. Anak kedua bernama Opu Surung Malea yang mempunyai 2 orang anak. Anak pertama yang tidak diketahui, anak keduanya bernama Andur Nabola. Jadi nama anak kedua ini mirip dengan catatan Pangpuren di atas. Dan Pangpuren tidak mereferensikan catatan Huta Galung karena miliknya sendiri telah dahulu dibuat dan terbit. Sementara Huta Galung juga tidak mereferensikan apa yang ditulisnya dari Pangpuren. Selanjutnya kita akan lihat masih dari catatan dari Huta Galung. Disebutkan ada 3 marga cucu dari Andur Nabola, yaitu Sori Tandang menjadi marga Padang, Sori Gigi keturunannya marga Berutu, dan Pungutan Sori menjadi marga Solin keturunannya. Tetapi banyak disebutkan bahwa marga Padang itu termasuk Situmorang, Berutu, termasuk Sinaga, dan Solin termasuk Pandiangan. Jadi saat itu tahun 1926 sudah ada catatan pembanding dari WM Huta Galung. Apakah semuanya marga ini yaitu Padang, Berutu, dan Solin adalah keturunan dari Situmorang? Itu ada satu versi, dan keturunan Sinaga, Situmorang, dan Pandiangan persilanya. Kita akan beranjak ke sumber berikutnya, yaitu di zaman modern. Batara Sangti menulis dalam sejarah Batak tahun 1977 menyatakan bahwa Sori Tandang, leluhur marga Padang, Sori Gigi, leluhur marga Berutu, dan Pungutan Sori, leluhur marga Solin adalah anak si Tandang dan cucu dari Raja Pandai dari Situmorang. Jadi bukan dari Suhutni Huta, tapi dari Raja Pandai. Itulah menurut Batara Sangti. Jadi kalau semua penulis-penulis ini juga terpengaruh sama WM Huta Galung, maka kenapa informasinya berbeda? Tetapi meskipun informasi mereka berbeda, tetapi semua tersangkut ke lutung. Cukup unik, bukan? Kita akan lihat data selanjutnya. Ini adalah buku yang terbit tahun 2017, Tarombo Berutu menurut Dr. Amir Bisa Sebayang, yaitu di dalam daftar pustaka sebelumnya sudah tertulis. Dikatakan dari penuturan mereka berikut surat tertulis berupa Tarombo yang disalin ketik oleh almarhum Ibrahim Solin. Ya, Ibrahim Solin ini adalah seorang tokoh Batak. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Di Huta Banua Hahar hidup keluarga Parube Haji, mempunyai 3 orang anak wanita. Jadi 3 orang anak perempuan Parube Haji ini namanya. Kalau dicatatnya Parube Haji dan Banua Hahar. Putri pertama dinikahi oleh Situmorang berasal dari Lutung, melahirkan anak putra bernama Sori Tendang atau dikenal juga Sori Tandang. Putri kedua dinikahi oleh Toga Sinaga dari Lutung, melahirkan putra bernama Sori Gigi. Sementara putri ketiga dinikahi oleh Parhutala dari Pandiangan Sirait, melahirkan seorang putra bernama Pungutan Sori.
Para Futala kemudian pulang ke kampungnya dan menikah lagi di sana dan melahirkan 5 putra dan 1 orang putri. Jadi di sini terlihat kenapa Situmorang disebut, karena dipak-pak di dalam tanah dari hula-hula hula-hula atau kalimbubunya para Haji, maka Situmorang mempunyai nama yang dipanggil lebih dulu ketimbang Sinaga lewat Padang, marga Padang, yaitu dari keturunan Sori Tandang. Maka dalam ruang lingkup Paruwe Haji di Pak maka turunan Sinaga Sori Gigi menjadi anak nomor 2 dan turunan Pandiangan tetap menjadi nomor 3. Kemudian dilanjutkan Sori Tendang atau Sori Tandang, Sori Gigi dan pungutan Sori adalah sepermeren dalam bahasa Karo, artinya ibu mereka bersaudara kandung, tinggal bersama ibunya masing-masing di Huta Banua Harhar. Mereka kemudian sepakat membuka lahan baru. Sori Tendang pergi ke Jambe dan menjadi keluarga dan menurunkan marga Padang dengan tanda kerajaan bernama Empat Rube. Mereka ini termasuk dalam marga Situmorang. Kembali ditegaskan. Sori Gigi pergi ke Ulu Merah dan Buku Tinabun dan menjadi asal usul marga baru itu dengan tanda kerajaan Sitolutali. Mereka ini termasuk marga Toga Sinaga. Selanjutnya masih menurut Dr. Amir Mirza Sebayang, pungutan Sori pergi ke Kinubu dan menjadi asal usul marga Solid dengan tanda kerajaan Mahala Majanggut termasuk marga Pandiangan. Jadi di sini juga bisa dikatakan bahwa ketiganya adalah pemparan Raja Lutung. Jadi ini sumber dari Tanah Karo, dan buku tentang Sebayang ini bukan hanya pertama kali ini terbit. Saya perkirakan, saya dengar sudah ini yang ketiga. Sebelumnya sudah ada dan menuliskan hasil dan hal yang sama. Dikatakan juga di sini, ditunjukkan juga sebuah dokumen berupa surat pengakuan berupa ikatan kekeluargaan antara marga Soli dan marga Sebayang. Dokumen itu ditandatangani pada 15 Maret 1949 di Trinada, menyatakan bahwa Soli dan Sebayang bersaudara sekandung seni dan terikat dalam kesatuan keluarga yang harus saling mengundang dalam acara adat di kedua tempat di daerah maupun Tanah Karo. Disepakati juga bahwa Sebayang berasal dari Kuta Nangka dan Natap. Dokumen itu menyatakan adanya rapat besar Sebayang dan Solin selama semalam suntuk dari tanggal 14 hingga 15 Maret 1949 pagi di rumah Ibrahim Solin di Kampung Tinada. Jadi ini pernyataan dari marga Solin. Kita akan lanjutkan. Skripsi dari Repianter Brutu tahun 2018 di Unimed. Jadi saya tidak mendapatkan buku dari Mensahat Manik, tapi menurut Repianter Brutu, Mensahat Manik menuliskan asal-usul Pak sebagai berikut. Yang pertama datang dari Hindia Selatan, Hindia Tondel, ke Muara Tapus dekat Barus, kemudian berkembang di Tanah Papak dan berdiam serta menjadi suku Papak. Jadi dalam teori ini seolah-olah mereka datang menetap dan menjadi suku dengan sendirinya. Tapi kenapa bahasa, budaya, kultur semuanya beda sekali dengan yang di India, atau maaf mungkin saya tidak temukan nenek moyang mereka yang dasar India, tapi mereka temukan. Yang jelas ada komentar yang menyatakan sarung dari Madras adalah bukti mereka dari India. Hanya masalah sarung. Dan 1001 persamaan tidak dihitung mungkin. Yang kedua sama-sama datang dari India Selatan, India belakang. Jadi ini ada sedikit kekeliruan di sini. India dikenal dahulu sebagai India Muka. India belakang adalah Asia Tenggara, Malaysia, Vietnam, Thailand. Jadi sepertinya salah pengutipan di sini. Turun melalui daerah yang lainnya, kemudian datang ke Tanah Papak, berdiam di Tanah Papak, berkembang di Tanah Papak, dan menjadi suku Papak. Mereka ini juga sudah punya banyak marga kelau dan tempat asalnya, kemudian membentuk marga baru, dan tidak jauh beda dengan marga asalnya. Jadi, saya tidak tahu apakah Mensahat Manik punya referensi untuk menuliskan ini, atau ini hanya dari dengar-dengar cerita, atau hanya coba-coba rekaan dia saja. Karena kembali seperti item pertama, jika memang mereka datang dari India dan menjadi pemimpin baru menjadi penguasa, kenapa bahasanya tidak sama? Kenapa bahasa Pak itu lebih dekat ke bahasa Batak dan turunan dari bahasa Batak sehingga bersaudara dengan bahasa Batak Toba dan lainnya? Bagaimana dengan budayanya? Bagaimana dengan kulturnya? Bagaimana kehidupan masyarakatnya? Selanjutnya, ketiga, dikatakan berasal dari suku lain, akan tetapi ketika tiba di Tanah Papak ia menjadi bagian dari marga Batainya. Kemudian dia berkembang berdiam di Tanah Papak dan menjadi suku Papak. Dan ini lagi suku lain.
Sementara kita tahu suku Batak Toba, suku Batak Simalungun, suku Batak Paharo, suku Batak Papa, suku Batak Angkora, suku Batak Mandailing itu sendiri dikenal di zaman kolonial atau di zaman kemerdekaan semakin ditegaskan. Padahal itu dulu semua nama daerah. Jadi dari pendapat Mensahat Manik, Bapak Mensahat Manik ini saya sedikit ada keanehan seperti menyesatkan. Jadi kalau pendatang dari Danau Toba itu adalah pendatang, tapi kalau dari India yang terombang ambing entah berapa bulan di samudra dianggap asli. Sementara budayanya lebih dekat kepada budaya Batak Toba. Masih dari skripsi Repianter Brutu. Ini adalah dia mengatakan kutipan dari Kadim Brutu, dulu pejabat teras di Pemprov Sumatera Utara. Disebut dari catatan dan cerita orang tua masa lalu. Ini catatan dari mana, apakah ada ditunjukkan, dan cerita orang tua masa lalu, orang tua yang mana. Karena kisah-kisah ini saya lihat dari buku-buku catatan Belanda, buku lama tidak ada. Marga Brutu turunan seorang Adam. Adam juga adalah terpengaruh agama Samawi. Sebelum agama Samawi masuk ke Indonesia, kita tidak kenal siapa Adam. Disebutkan namanya keturunan Adam itu adalah si Rutu. Orang Papa pertama sekali adalah turunan Kada dengan istri Silona bertempat tinggal di Pinagar. Diperkirakan mereka ini berasal dari Hindia Belakang. Nah, tidak disebut lagi Hindia Belakang ini adalah India. Si Kada mempunyai turunan atau anak bernama Si Hyang. Menurut legenda orang-orang dari tua zaman dahulu mempunyai dan anak, yaitu salah satunya yang pertama Si Haji. Jadi ini ada bertentangan dengan data dari Bapak Sebayang di atas. Dikatakan ini Si Haji adalah orang tua dari Sori Tandang yang menurunkan marga Padang, Sori Gigi menurunkan marga Brutu, dan Pungutan Sori menurunkan marga Solin. Sementara tempatnya sama di Banua Harhar. Sementara dari cerita Sebayang, dari cerita marga Solin, Parube Haji itu adalah mertua dari ketiga orang ini. Sori Tandang, Sori Gigi, dan Pungutan Sori. Sementara menurut Kadim Brutu itu adalah ayahnya. Jadi ada pertentangan pendapat di antara sesama orang Pak-Pak. Bukan Sinaga dengan Brutu, tetapi sesama orang Pak-Pak mengenai ini. Kita lanjutkan. Kemudian disebut ada batu perjanjian antara Padang, Brutu, dan Solin. Mereka adalah dari ibu yang sama. Ini adalah saya kutip dari analisa.id. Tulisan dari Katerina Banurea menunjukkan foto sejarah batu tetal, batu perjanjian, marga Padang, Brutu, dan Solin disebutkan dalam artikel ini. Batu ini dibuat oleh keturunan marga Padang, Brutu, dan Solin, tidak ketahui identitasnya. Artinya bukan Padang, Brutu, Solin yang pertama. Dengan perjanjian agar keturunannya kelak tidak saling menikah, dikarenakan mereka lahir dari satu ibu yang sama walaupun dengan bapak yang berbeda, yaitu tiga bapak Padang, Brutu, dan Solin. Menurut informasi, ibu dari ketiga marga ini Guru Kombih, seperti nama sungai Lai Kombih. Jadi ada juga cerita dari Papa bahwa ketiga leluhur marga Padang, Brutu, dan Solin ini lahir dari rahim yang sama, tapi kenyataannya sebenarnya tidak. Tetapi ada ketiga yang keturunan dari Padang, Brutu, dan Solin itu mempunyai bapak yang berbeda tetapi ibu yang sama, tapi tidak semuanya. Jadi kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini adalah catatan Brutu di Aceh Singkil, daerah Punaga. Ini adalah ditulis tahun 1907, sebelum Pampuran menulis tulisan, sebelum Utagalo membuat tulisan. Apa katanya? Punaga dikepalai oleh orang kaya Bali yang disebut Si Saleh, marga Si Barutu Kembang. Pengapit sekulernya adalah Pekesa muda disebut Si Bandung, marga Kabiakan. Datu mudanya dipanggil Si Judel, marga Kabiakan. Penghulu kampung di Pungus disebut Si Santing, marga Si Barutu Kembang. Raja Lela Nyak Amat, marga Aceh. Hakim dipanggil Nyak Him, marga Si Barutu Kembang. Garis keturunan penguasa Punaga adalah keturunan dari Si Gunung yang datang untuk menetap di Singkil atas dari Pak. Jadi apa mungkin kebetulan juga nama kampung baru itu di Aceh Singkil atau Singkil atas ini bernama Punaga, tidak ada hubungan dengan Sinaga? Ya, ini juga perlu ditelusuri. Nah, saya juga tidak begitu dapat informasi Punaga ini asal usulnya dari mana nama ini. Kemudian masih dari tulisannya Ypes itu tahun 1932, ini saat itu dia menjadi residen di Tapanuli tahun 1922 sampai 1926.
ini buku yang berbeda dengan yang tadi, disebut ada pembagian 4 harkat atas marga yang berbeda di aur-aur yang ada di dalam masyarakat Pak sebagai berikut. Jambu, daerah Jambu. Takal Aur, marga Padang. Jadi Padang yang menjadi yang katakanlah tertua atau kepala. Kemudian perekor-ekor atau pendamping marga Padang ini adalah marga Brutu. Pertulang Tengah, yaitu ya sebagai saudara penengah, yaitu marga Solin. Beru atau anak Buru, marga Sibero dan Tumanggon. Jadi jangan katakan catatan kolonial salah, bayangkan sampai mereka tahu mencatat ini. Mungkin saya mengartikannya kurang tepat, maafkan. Baru kita akan lihat ke peta yang dibuat IPES, bukunya ada di daftar pustaka di atas tahun 1932. Di daerah Singkil atas ada 2 tempat yang dihuni marga Brutu, yaitu di Tanjung Mas. Yang kedua adalah daerah Punaga. Jadi sekarang menurut catatan sejarah yang pertama sekali ada Berutu, Padang dan Solin itu masih berhubungan satu sama lain dan masih berhubungan dengan marga Lutu. Kemudian catatan modern dari penulis-penulis Pak menyatakan dari Hindia tidak ada hubungannya, dari Kada dan dari mana-mana tanpa referensi yang memadai. Jadi persoalan asal usul dari Berutu ini dari mana itu ada di internal marga Brutu. Solin sudah tegas menyatakan mereka bersaudara dengan Brutu dan mereka adalah keturunan Pandiangan. Padang juga seperti itu. Dan Brutu ini apakah sudah mendapat konfirmasi dari marga Padang, marga Solin menyatakan nenek moyangnya adalah si Kada? Jadi persoalan ini Bapak Lister Brutu ada di internal marga Bapak Lister Brutu. Selesaikanlah. Marga Sinagahnya tahu ada keturunannya yang merantau, kemudian pulang membawa Torombo dan menyatakan bahwa dia yang bermarga Brutu itu keturunan Sinaga. Jadi jangan salahkan Sinaga. Sebagai akademisi, sebaiknya saya anjurkan Pak Lister Brutu membuat catatan atau kutipan berdasarkan sumber literasi, bukan pendapat pribadi atau persepsi. Dan jangan melemparkan masalah ke orang lain jika masalah ada di depan mata. Demikian dulu yang saya sampaikan untuk saat ini. Saya bersedia untuk berdiskusi. Mungkin kita lewat Zoom atau online di YouTube online. Lebih kurangnya saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Horas, Jojua, Mejojua untuk kita semua.